Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semua sehat? Masih semangat? Iya, Bu. Alhamdulillah sehat, masih semangat. Sebelum pelajarannya dimulai, Ibu akan mari kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu agar informasi bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pertama-tama sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen. Sebentar. Ya. Ada ingin jawab pertanyaan dari teman-teman dulu. Mbak Dela. Mungkin masih sinyal ya. Mbak Arianti. Saya masuk. Mbak Indra. Hadir, Bu. Mbak Silmi. Mbak Silmi. Mungkin juga masih sinyalnya ya. Mbak Surotin. Ada, Bu. Mbak Yobela. Hadir. Tadi yang belum Mbak Dela. Mbak Dela udah join apa belum? Sudah, Bu. Itu Mbak Silmi. Mbak Silmi belum kayaknya. Ya udah nggak apa-apa, sama dilanjut. Melanjutkan materi saja ya. Kali ini Bu akan membahas teks anekdot. Ada yang tahu apa itu teks anekdot? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Arianti. Teks anekdot yaitu cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Ya, ada yang lain? Ya udah cukup Mbak Arianti saja ya. Ibu akan menjelaskan KI, KD, dan indikator. KI 3 kognitif, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. KD 3.5, mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat, indikator pencapaian kompetensi. 3.5.1, mendefinisikan tentang isi teks anekdot. 35.2, mengidentifikasi tentang isi teks anekdot. 35.3, mendeskripsikan tentang isi teks anekdot. 3.4, mengklasifikasikan tentang isi teks anekdot. 35.5, menilai aspek makna tersirat dalam teks anekdot. 35.6, menemukan data dan informasi tentang isi teks anekdot. Dan yang terakhir 35.7, menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat. Teks anekdot. Seperti yang sudah dijelaskan singkat tadi dari Mbak Arianti tadi, Ibu akan menjelaskan lebih luasnya, lebih rincinya. Teks anekdot. Anekdot atau cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Mengangkat kisah tentang orang penting, tokoh masyarakat, atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata yang dijadikan dasar cerita lucu dengan menambahkan unsur rekaan. Ada anekdot yang tidak berasal dari kejadian nyata. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Kritik dalam anekdot. Kritik dalam anekdot berbentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung, untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dan dengan pihak yang disindir. Tujuan dari
Teks anekdot ini pesan dan kritik yang ingin disampaikan dapat diterima oleh pihak yang dikritis tanpa menimbulkan ketersinggungan. Pencerita menggunakan ungkapan berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Anekdot dan humor. Teks anekdot dan humor ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama mengandung humor atau unsur kelucuan. Meskipun ide cerita dalam teks anekdot diangkat dari kejadian nyata, tetapi cerita yang disajikan melalui rekaan. Ada beberapa perbedaan dari teks anekdot dan humor. Kalau teks anekdot ini pada maknanya, makna yang disampaikan adalah makna yang tersirat, bukan makna yang sesungguhnya. Tetapi kalau humor tidak mengandung makna tersirat. Isi dalam teks anekdot itu mengandung sindiran terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu. Kalau humor itu hanya merupakan unsur kelucuan saja. Kalau teks anekdot dalam topiknya itu hal yang berhubungan dengan kepentingan khalayak ramai. Kalau humor, topik umum di dalam kehidupan sehari-hari dan tidak berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Struktur teks anekdot ini ada 5. Yang pertama abstraksi, yaitu berisikan pendahuluan, latar belakang teks, gambaran umum isi. Dan yang kedua orientasi. Ada 2, isinya itu penyebab timbulnya krisis. Yang kedua terjadinya suatu krisis, konflik atau peristiwa yang utama. Dan yang ketiga itu krisis, inti dari peristiwa atau inti dari ceritanya, kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Yang keempat, reaksi atau tanggapan respon atas krisis. Yang kedua itu dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Yang kelima, koda, penutupan atau simpulan dapat berupa persetujuan komentar ataupun penjelasan atau maksud cerita yang dipaparkan. Ditandai seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Koda bersifat opsional. Di dalam teks anekdot ini ada juga struktur kebahasaan. Memakai kata keterangan adverb berbentuk lampau, menggunakan kata kerja lampau, menggunakan kiasan atau gaya bahasa metafora, bersifat naratif yang diceritakan secara runtut, menggunakan kata penghubung dan tanda baca sesuai kaidah, menggunakan kata sifat, kata benda, dan kata majemuk. Bisa dilengkapi dengan pertanyaan atau retorik, menggunakan bahasa informal atau bahasa sehari-hari, memadukan antara fakta dan kejadian. Ini ada contoh teks anekdot. Ibu mau tunjuk ya siapa yang bakal Ibu suruh untuk membaca ini. Itu Mbak Indra, ayo membaca ya. Contoh teks anekdot. Kereta dan tukang kupat tahu. Pada suatu hari seperti biasa, dari pagi sampai siang, tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya pada jam 12 siang. Dia biasanya menyusuri rel kereta untuk mengambil jalan pintas menuju ke lokasi dagang selanjutnya, yakni Pasar Pancasila. Tetapi kebetulan hari itu dagangannya sudah habis. Pembeli terakhirnya membeli kupat tahu di sisi rel kereta. Sesudah pembeli terakhir itu selesai, tukang kupat itu membersihkan piringnya yang berwarna merah, lalu mengeringkannya dengan cara dikipas-kipaskan. Kebetulan lagi saat itu ada kereta yang melintas. Melihat ada tanda merah dikipas-kipaskan dari jauh, masinis kereta itu kaget, lalu menginjak rem keras-keras. Sangkanya ada hal darurat yang membahayakan. Lalu kereta berhenti tepat samping tukang kupat tahu tadi. Masinis, ada apa, Pak? Tukang kupat tahu, gak ada apa-apa, Pak, tinggal bumbunya saja. Baik, terima kasih Mbak Indra. Sama-sama, Bu. Dalam struktur teks anekdot, kereta dan tukang kupat tahu tadi itu ada beberapa
strukturnya ya, yang abstraksi itu pada suatu hari seperti biasa, dari pagi sampai siang tukang kupat tahu berdagang di SMP 4 Tasikmalaya. Jam 12 siang, dia biasanya menyusuri rel kereta untuk mengambil jalan pintas menuju ke lokasi dagang selanjutnya, yakni Pasar Pancasila. Yang orientasi itu terdapat pembeli terakhir membeli kupat tahu di sisi rel kereta. Krisis. Melihat ada tanda merah dikibas-kibaskan dari jauh, masinis kereta itu kaget lalu menginjakkan rem keras-keras. Reaksi, pertanyaan masinis, ada apa Pak? Koda. Seketika itu masinis turun dari kereta dan memukuli tukang kupat tahu. Itu tadi penjelasannya. Sekarang Ibu akan menampilkan contoh teks anekdot, bukan contoh sih, contoh video maksud saya itu. Karena pertemuan kemarin Mbak siapa? Mbak Dela sudah membahas tentang EPUB ya teman-teman. Anak-anak maksud saya. Iya, Bu. Sudah download EPUB Iya, Bu. kan? Sudah kan, baik. Sekarang Ibu kirim link ya. Bisa juga sih untuk melihat video dari Ibu ini. Karena di dalam link tersebut ada video ya. Videonya ini tadi Ibu tampilkan di sini saja ya. Tapi teman-teman, tapi anak-anak sudah mendownload EPUB semua kan? Iya, Bu, sudah. Baik, langsung saja Ibu akan memutarkan video yang ada di dalam EPUB tersebut. Ini video dari peneliti PDUPT STKIP PGRI Jombang. Jadi bisa dilihat ya. Kalau kurang jelas nanti bisa lihat di linknya masing-masing yang sudah Ibu kirimkan di aplikasi EPUB. Jaringan Surabaya, Markeso. Oh iya, makanya gue dewe iki kuburan iki. Kuburan, sebaro kuburin pada makalane, buku-buku sing jokowi sakit sini. Kemudian saya ini lodruk, ini seliman lodruk, saya lodruk siapa? Iya ada tuan ya. Ada nomor masalahnya bulan apa? Kalau untuk lodruk itu. Ibu lanjutkan video kedua ya. Video kedua ini berisikan tentang kesenian ludruk. Masih semangat semua kan? Masih, Bu. Video tadi kalian kan lihat kan di aplikasi.
Nah, itu tadi contoh dari kesenian ludruk yang ada di Jawa Timur ya anak-anak. Sekarang kan sudah tadi Ibu memberitahu videonya. Lanjut, Ibu akan mengasih tugas kepada anak-anak. Bisa buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 32 sampai 33. Iya, Bu, bisa. Bisa, Bu. Di situ ada beberapa buku bacaan ya, bacaan cerita dari teks anekdot. Ibu mau kalian memberikan contoh teks anekdot struktur orientasi dan struktur kebahasaan. Bisa? Bisa, Bu. Lalu tugas dikumpulkan hari Senin ya, anak-anak. Melalui GCR atau WA juga bisa. Iya, Bu. Iya, Baik. Bu. Apakah ada pertanyaan untuk materi Ibu hari ini? Saya, Bu. Iya, siapa Mbak Indra ya? Silakan menyebutkan nama yang ingin bertanya. Saya, Bu Surotin. Oh, Mbak Surotin. Iya, Mbak. Ya, Bu, saya ingin bertanya. Iya, Apa tujuan dari penulisan teks anekdot? tujuan dari teks anekdot. Tujuan dari teks anekdot itu ada 5. Yang pertama itu untuk menghibur para pembaca, dan yang kedua membangkitkan tawa para pembaca atau untuk menghibur. Seperti tujuan pertama yaitu menghibur para pembaca. Jadi kan setelah menghibur kan selalu ada tawa sih. Jadi kan untuk lebih bersemangat lagi gitu loh. Terus yang ketiga itu untuk sarana mengkritik dan menyindir. Biasanya teks anekdot itu ada kata-kata untuk menyindir. Biasanya itu untuk partai, untuk tentang kayak politik-politik gitu di dalam teks anekdot itu. Terus ada menggambarkan karakter atau figur dengan singkat dan langsung pada intinya. Ada yang langsung to the point pada intinya apa untuk teks anekdot itu untuk menjelaskan maksud dari apa gitu. Itu sih tujuan dari teks anekdot. Ya, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, baik. Tidak, Bu. Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Karena Nana sudah paham atas apa saja isi struktur dari teks anekdot, kaidah kebahasaan teks anekdot, maka Ibu rasa cukup sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Baik, Bu. Baik, ya, Bu. Baik, ya udah terima kasih ya untuk pertemuan hari ini. Jaga kesehatannya. Ya, Bu. Semangat. Ya udah sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.